Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cak Ndon ya, yang kontennya tidak terlalu berbobot, yang kontennya tidak terlalu menarik. Memang saya hanya membaca aja dari pengalaman teman saya yang mengalami pengalaman rohani. Memang konten ini tidak dibikin semenarik mungkin, biar orang-orang yang diinginkan Tuhan yang bisa tahu apa isi konten ini. Mungkin hanya orang-orang tertentu yang mencoba ingin berburu tentang Tuhan, berburu tentang akhir zaman, berburu tentang tokoh-tokoh di sana. Dan tokoh-tokoh ini referensinya memang tidak didapat dari buku-buku yang sudah ada sebelumnya. Kita mencoba atau teman-teman untuk mencoba mencari sebenarnya yang terjadi di akhir zaman itu dari sumbernya. Kadang-kadang belum ada cerita, banyak penulis-penulis itu yang terceritakan terhubung oleh Tuhan. Paling-paling yang kita tahu seperti Imam Ghazali, itu pun nggak ada ceritanya bagaimana dia menulis buku, bagaimana visualisasinya Imam Ghazali ketika menulis buku. Dan kita ketahui Imam Ghazali tidak akan menulis manakala ingin menulis. Imam Ghazali menulis manakala tidak ingin menulis. Ini artinya apa? Keinginan Imam Ghazali jangan sampai ada hawa-hawa yang ada di dalam dirinya secara kemanusiaannya ikut untuk menulis sesuatu. Harapannya Imam Ghazali menulis itu benar-benar dari Tuhannya. Tapi kita belum tahu sejauh mana hubungan Imam Ghazali dengan Tuhannya. Yang kita tahu bahwa Imam Ghazali termasuk penulis-penulis yang sama seperti penulis yang lain. Tulisan awal dengan tulisan yang akhir selalu akan berbeda. Tapi ironisnya kita sering memakai tulisan-tulisan awal Imam Ghazali. Karena setiap ilmu yang diberikan Tuhan kepada seseorang itu selalu bertahap. Tapi kadang-kadang kita membaca buku-buku bagian awal. Ini yang terjadi di setiap penulis. Begitu juga dengan Tuhan. Apa yang dituliskan sebelumnya dengan dituliskan yang sekarang akan selalu terjadi sebuah perubahan. Seperti itu. Saudara-saudaraku, hari ini saya mencoba membaca pengalaman teman dan meneruskan yang kemarin. Sebenarnya ini belum selesai. Nggak tahu dijadikan part berapa buku ini. Terserah yang ngedit. Sebenarnya yang ngedit pun harus hati-hati. Harus dipelajari ulang. Kadang-kadang kita lagi daring begini, keceplosan yang aneh-aneh. Ya, biar Mas Udin nanti selalu terhubung dengan Tuhannya untuk mengedit. Judul konseptor. Seret, itu titik-titik seret. Alat sah. Ini yang masih berhubungan dengan alam-alam buatan Tuhan yang kemarin. Kemarin sempat ada satu proses, ketepatan ada satu pasien itu diberitakan kena COVID. Ternyata di pasien itu sebenarnya dia tidak kena COVID,
tapi akhirnya di-covidkan karena melihat ciri-ciri. Ternyata di situ ada bayangan hitam masuk ke dalam diri orang itu. Ternyata setan itu mempunyai kabar besar-besaran untuk membawa sesuatu yang menyerang manusia. Setelah itu ada proses di sana. Ada proses, ada di alam setan itu, ketepatan konseptor setan kan ya kolaborasi dua maha menyembunyikan sama maha halus. Ya itu yang kemarin sempat terjadi seperti itu, dan terjadi perang dengan petugas Tuhan untuk menata ulang alam setan. Karena di akhir zaman ini harapannya semua alam-alam yang pernah dibuat oleh Tuhan itu kembali mengikuti aturan ketuhanan, atau aturan ketuhanan yang sempat expired atau yang sudah membuat semua menjadi kacau akan ditata ulang. Di sini mungkin Tuhan di konsep akhir zaman ini membuat satu kerangka raga untuk menata ulang konsep-konsep yang pernah turun ke dunia, yang sudah tidak berpihak kepada Tuhan dan ciptaan. Artinya Tuhan dan ciptaan harusnya bersatu, harusnya berkolaborasi. Ini menjadi seperti itu. Hambatan-hambatan sistem yang ada di alam semesta ini akan kita kita cari bersama-sama mana yang membuat Tuhan terhalangi di alam semesta ini. Begitu saudaraku. Oh ini kok prolognya panjang banget ya. Belum di pembacaan ini. Nggak apa-apa. Kita ingin menikmati tulisan rohani sahabat saya. Kalau lihat tulisan yang di sana kayaknya bahasanya biasa-biasa aja, sesuai dengan yang akan membaca. Karena yang membaca ini, tukang baca ini orangnya juga biasa-biasa aja. Makanya kalau dikasih bahasa yang intelektual mungkin bingung. Saya kepingin membaca ini kan supaya bisa memahami, makanya Tuhan tahu. Karena yang akan membaca ulang adalah orangnya biasa-biasa aja, agak kolokan, tidak terlalu familiar dengan bahasa intelektual ya. Makanya tulisannya juga biasa-biasa aja. Mudah-mudahan isinya yang tidak biasa-biasa aja. Halo semua, selamat menikmati buah konsep ciptaanku, yakni alat sah alam-alam buatan ilahi. Ini alat sah apa? Ya, atau satu konsepnya Tuhan menjadi alat sah untuk Tuhan mudah ke ciptaan dan ciptaan mudah ke Tuhan. Apa seperti itu? Saya masih belum tahu. Kita baca terus saja. Aku datang, akunya siapa? Konsep. Aku datang kepada dunia dan alam semesta. Oh ya, akunya Tuhan ternyata ini. Aku datang kepada dunia dan alam semesta melalui perantara konsepku sendiri. Salam kenal dari aku maha meremajakan. Berarti alat sah ini dari maha meremajakan. Akulah Tuhan yang mengumpulkan ide-ide tentang pembuatan alam-alam Tuhan. Ternyata alam-alam Tuhan ini banyak ide dari maha meremajakan. Aku mengerjakannya karena hal itu menarik. Aku meremajakan alam. Tentunya aku juga harus
mengetahui bagaimana awal alam tercipta. Ini bagus. Saya mau meremajakan, tapi saya harus tahu bagaimana alam pertama kali diciptakan itu kayak apa. Stat tersebut aku gunakan untuk terus meremajakannya. Aku membawa catatan-catatan tentang bagaimana proses-proses berjalannya alam. Tuhan, bayangkan bawa catatan-catatan. Saya pikir ketika melihat data itu langsung masuk ke Tuhan, nggak perlu dicatat. Tapi Tuhan aja perlu mencatat. Bagaimana kalian yang ikut daring? Perlu ada catatan-catatan untuk sesuatu yang kalian pahami, yang penting dan bisa merubah dirimu menjadi baik. Harusnya orang yang membaca buku ini ada catatan-catatan di dirimu yang bisa merubah dirimu, yang perlu kalian catat. Karena keterbatasan otak kita ini, ketahanan itu lumayan lama untuk bisa bercokol satu wawasan itu. Kalian harus membuat sebuah catatan-catatan yang kemungkinan untuk bisa merubah diri kalian menjadi lebih baik, yang bisa merubah diri kalian menjadi tempat bekerjanya para maha. Ingat bagaimana manusia diciptakan, tujuannya apa? Harapannya manusia diciptakan adalah bisa mengkoordinasikan Tuhan. Tapi ini belum pernah disadari oleh banyak manusia itu sendiri. Makanya konon ceritanya manusia diciptakan sempurna. Titik sempurnanya di mana? Karena seluruh bahan-bahan ciptaan sebelumnya itu ada pada manusia. Dan ketepatan manusia ini diciptakan untuk Tuhan, menjadi harapannya Tuhan bisa bekerja di dalam dirinya, Tuhan bisa dikoordinasikan dengan cara manusia yang menyerahkan dirinya. Itu dengan cara seperti itu. Ya makanya konsep-konsep kita yang 5 konsep dasar, belajar tidak marah, belajar merasa tidak lebih baik, belajar merasa tidak memiliki, belajar untuk tawadhu, belajar untuk bijaksana. Itu adalah pintu-pintu awal bagaimana Tuhan bisa masuk di dalam diri kalian dan bekerja pada diri kalian. Makanya ini penting banget yang 5 konsep dasar itu. Karena kita tanpa sadar sudah mempersilahkan Tuhan untuk bekerja di dalam diri kalian. Semoga ini juga membuka wawasan kalian. Makanya ketika kalian menjadi seorang pemarah, berarti kalian menolak Tuhan, mengusir Tuhan untuk berada di dalam diri kalian. Makanya ada satu bahasa dari Tuhan sendiri, innallaha ma'as-shabirin. Itu salah satunya arahnya kamu menjadi tempat bekerjanya Tuhan di sana. Makanya siapapun yang marah, maka dia sudah menolak Tuhan untuk bekerja di dalam dirinya. Begitu sahabat-sahabatku semua, ya semoga ini menjadi satu pemahaman yang sederhana untuk kalian. Dan pemahaman ini bisa membuat keabadian di dalam diri kalian kalau kalian mau belajar tidak marah. Itu langkah-langkah awal. Masih ada langkah-langkah berikutnya. Saya ulang lagi di paragraf itu ya. Akulah Tuhan yang mengumpulkan ide-ide tentang pembuatan alam-alam Tuhan. Aku mengerjakannya karena hal itu menarik. Aku meremajakan alam. Tentunya aku juga harus mengetahui bagaimana awal alam tercipta. Stat tersebut aku gunakan untuk terus meremajakannya. Aku membawa catatan-catatan tentang bagaimana proses-proses berjalannya alam. Roh alam telah aku kenali.
Dan aku ajak mereka semua untuk bergabung menjadi timku. Timnya siapa? Meremajakan. Dan aku ajak mereka semua untuk bergabung menjadi timku untuk meremajakan alam. Mereka semua itu siapa? Roh alam. Roh alam tersebut aku susun menjadi sebuah kesatuan seperti ini. Nah, di situ ada nggak tahu gayanya si teman saya menggambarkan seperti itu. Itu ada gambarnya. Keterangan pembaca. Sebenarnya lingkaran tersebut tersusun menjadi sebuah kubus. Robot kemudian memberi keterangan kepada saya. Itu dalam kurung menunjuk di depan kami adalah roh-roh alam yang dimaksud. Robot ini salah satu 5 nominasi yang 5 nominasi terbaik. Kalian bisa mempelajari, entah sudah di-share atau belum sama si editor ini ya. Aku menjadi teman roh-roh alam. Mereka menganggapku sebagai kakak tertua. Koyok film Cina aja. Ada kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga, adik pertama, adik kedua. Segitunya Tuhan. Ya, segitu Tuhannya, seperti Tuhan yang meremajakan ini seperti itu. Aku menjadi teman roh-roh alam. Mereka menganggapku sebagai kakak tertua. Wow, indahnya. Tuhan dengan ciptaan dianggap kakak beradik. Selama ini kalian dianggap apa sama Tuhan? Kayaknya ini lebih familiar, kita praktekkan. Bagaimana roh-roh alam itu sebagai adiknya Tuhan. Wow, coba bayangkan itu. Mestinya kalau sudah menjadi adiknya, selalu akan dilindungi oleh kakaknya. Kalau kakaknya itu mempunyai power. Aku sering mendengarkan ungkapan-ungkapan mereka. Mereka siapa? Roh-roh alam. Aku mendengar dialog dari masing-masing roh alam. Ketika mereka senang, mereka memintaku agar segera meremajakannya. Padahal saat mereka senang saja, powerku sudah keluar dan diterima olehnya. Berarti senang ini, ketika kamu suka senang, nggak gampang konflik, mestinya kamu akan selalu diremajakan. Berapa jam kamu senang? Maka ketika kamu senang, maka kamu selalu diremajakan oleh Tuhanmu. Berapa kamu susah? Berapa kamu terjadi konflik? Maka kamu juga menghancurkan apa-apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Berarti kalau orang yang suka konflik adalah orang yang tidak pandai bersyukur. Itu membuat dirinya tua. Ya, tua dalam arti raga itu rusak. Kalau yang banyak konflik. Selalu senanglah dalam kehidupan ini. Maka Tuhan yang maha meremajakan akan memberikan powernya kepada kalian. Kamu sumpek, ya jarang dikasih power meremajakan dari Tuhan. Ketika mereka senang, mereka memintaku agar segera meremajakannya. Padahal saat mereka senang saja,
powerku sudah keluar dan diterima olehnya. Tetapi mereka menginginkan aku membuat permainan-permainan untuk mereka. Memang aku paham kemauannya. Permainanku memang berasal dari cahaya-cahaya Tuhan terbaru. Saya ulang lagi. Permainanku memang berasal dari cahaya-cahaya Tuhan terbaru. Cahaya tersebut diberikan hiasan sedikit, dan aku perjalankan cahaya tersebut ke alam. Hingga terkadang menurut para Tuhan, hingga terkadang menurut para Tuhan, aku adalah Tuhan yang sering memimpin parade nur. Bila Maha Mengatur lebih terkenal dengan kolaborasi power Tuhan, aku terkenal dengan hiasan dan keindahan nur saat disebarkan ke alam. Padahal bila kalian tahu rumusnya, aku mengajak roh alam untuk mengantar cahaya Tuhan masuk ke tubuh mereka. Segala kekurangan saat nur Tuhan tersampaikan akan langsung diketahui. Oleh sebab itu, kelihatannya saja aku pandai menghiasnya. Padahal mereka memberi tahuku. Ya cukup dengan kamu melakukan senang, ada minta permainan baru. Anggap masalah-masalah itu adalah permainan baru yang harus kamu selesaikan dengan cara senang. Jangan masalah itu membuat kamu terpuruk, membuat kamu terpenjara, membuat kamu terkecoh, hingga untuk mengundang rasa senang itu begitu lamanya dalam dirimu. Maka ini sedikit demi sedikit dirimu akan rusak, ya, bahkan umurmu bisa dikurangi karena banyak permasalahan itu. Berapa banyak orang yang punya masalah tapi tidak terungkapkan dan meninggal tiba-tiba atau sakit. Begitu sahabatku, senang, dengan sesungguhnya senang, diri kalian akan diremajakan oleh Tuhan Maha Meremajakan. Tuhan Maha Meremajakan selalu membuat permainan-permainan baru dengan power-power Tuhan terbaru juga. Begitu sahabat. Konsep ini dalam kurung konsep untuk rancangan raga bukanlah konsep baru, tetapi konsep sebelumnya yang telah ada dan seringkali terpakai untuk kebaikan alam. Aku pikir mungkin akan bagus apabila tim roh-roh alamku bersatu diletakkan pada rancangan raga. Tuhan di akhir zaman ini punya rancangan raga menurut Maha Meremajakan. Dari seluruh roh-roh alam itu dimasukkan dalam satu rancangan raga itu. Aku poles sedikit rancangannya agar terlihat sebagai sistem yang telah diperbaiki. Tim roh-roh alam akan aku ajak untuk menjadi alat sah untuk kerja seluruh konsep kawan-kawanku dalam rancangan raga. Mengapa demikian? Dengan alat sah, maka alam dan seisinya akan mengikuti apa yang diperintahkan roh alam. Ini yang belum terfahami. Harusnya kemarin kita kerja harus terhubung dengan
roh-roh alam itu. Sedangkan roh alam menyampaikan petunjuk atau langkah bagi konsep Tuhan yang ingin bekerja untuk Tuhan dan umat. Mereka akan lebih memahami itu. Ada konsep alat sah untuk roh alam. Itu satu judul. Mana perlu catatan yang perlu kamu catat dan kira-kira bisa menjadi support untuk kamu kerja di alam. Tulis apa yang harus kamu lakukan ke depan. Jangan sampai ilmu Tuhan ini hanya sekedar wacana untuk kita. Tapi itu bisa, bagaimana tulisan ini bisa membantumu bekerja di alam dengan baik, dengan sempurna. Pengetahuan seperti ini, ya harusnya kita pahami semuanya. Dan alhamdulillah Tuhan juga mau memberikan bukunya, ya, memberikan bukunya tentang bagaimana pembuatan alam. Semoga orang-orang yang di akhir zaman ini bisa tahu tentang hal ini. Karena kalian diciptakan oleh Tuhan menjadi alat Tuhan untuk menyempurnakan alamnya. Tuhan tidak menginginkan alam buatannya menjadi rusak karena ulah tangan-tangan manusia yang belum paham. Daya rusak manusia itu lebih dahsyat. Ya, daya rusak manusia itu lebih dahsyat. Maka harapan saya segera manusia mengetahui tentang hal ini, bahwa kalian adalah perusak yang paling dahsyat di alam semesta. Karena kalian diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin di bumi. Kalau seorang pemimpin di bumi itu tidak bisa memimpin dirinya dengan baik, apalagi memimpin orang sekitarnya. Power pemimpin yang ada di manusia ini bisa menjadi power yang bisa merusak. Kalau manusia itu sendiri tidak paham tentang bagaimana alam ini diciptakan, bagaimana Tuhan menciptakan alam ini, bagaimana keinginan-keinginan Tuhan terhadap alamnya. Tuhan memberikan berita sebelumnya tentang akhir zaman itu karena rusak. Itu dengan harapan strategi Tuhan, kalian segera kembali ke Tuhan. Kalau kalian segera kembali ke Tuhan, maka alam ini otomatis dibenahi. Itu harapannya Tuhan. Tapi ketika kamu dikasih berita ancaman-ancaman itu, tapi malah memperkuat berita itu, dan kamu membayangkan bahwa cerita akhir zaman itu rusak, itu karena kamu sendiri kurang bisa memahami firman-firman Tuhan dengan baik. Harusnya kamu bertanya, kenapa Tuhan bilang seperti ini? Kamu tanya, konfirmasikan kepada Tuhan. Jangan kamu olah sendiri. Ini berbahaya untuk kita semua, sahabatku. Akhir zaman harusnya tidak berakhir dengan kerusakan. Bayangkan Tuhan yang menciptakan alam ini setelah itu rusak karena diri kita semuanya. Nggak ada ceritanya Tuhan merusak alamnya, tapi yang ada dharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan karena ulah tangan-tangan manusia, karena ulah perbuatan manusia. Manusia yang tidak ingin ketemu dengan Tuhan, manusia yang tidak percaya ketemu Tuhan, ini perusak alam yang luar biasa. Segera sadarkan diri, sahabatku. Mumpung kalian berada di bumi, jangan punya pola pikir seperti itu. Kalian ditunggu oleh Tuhan kalian. Segera terhubung dengan Tuhan kalian. Kalau kalian diperintahkan untuk sholat, untuk terhubung kepada Tuhan, ini salah satu isyarat bahwa
kita bisa diberi kesempatan untuk menemui Tuhan, karena sudah terlanjur ada perintah sholat. Sholat menyembah siapa? Menyembah Tuhan, bukan menyembah nama, bukan menyembah konon katanya Tuhan itu bernama Allah. Kalau kalian masih terjebak seperti ini, maka kalian penghancur, atau kalian mengundang kiamat segera tiba. Terhubunglah kalian kepada Tuhan kalian, jadikan diri kalian untuk menjadi tempat bekerjanya Tuhan untuk memperbaiki alam semesta ini. Kok Melayu ini rono? Ya, ini perlu disadarkan. Entah itu sesuai dengan isinya, pokoknya saya kepingin ngomong begitu. Entah itu benar atau tidak, yang penting ngomong aja. Bah, mbok sangkal, bah, mbok debat, ya saya biarkan aja. Kalau disangkal ya biarkan aja. Mungkin ketika disangkal itu, mungkin saya ada ide baru untuk memahami lebih detail lagi. Saya akan berhadapan dengan pemahaman referensi yang ditulis oleh manusia. Dan saya akan membaca pengalaman teman yang bereferensi dari Tuhan. Apakah ini pengetahuan yang menurut kalian ditulis oleh manusia? Ingat, proses ini adalah membaca secara rohani. Setelah itu diketik, yang sekarang ini saya baca ini. Saya kayaknya percaya dengan tulisan ini. Mana yang ada yang salah? Kalau ada yang salah, mungkin pola pikir kita yang belum bisa menjangkau. Kalau belum logis, karena dirimu sudah dilogiskan oleh buku-buku yang kamu anggap logis. Yang dikarang oleh manusia. Ingat, manusia kebenarannya adalah relatif, nisbi. Tapi kalau dari Tuhan, kebenarnya adalah kebenaran mutlak. Itu pun saya juga nggak berpikir begitu juga. Kadang-kadang Tuhan ya ada salah langkah lah. Tuhan perlu melatih dirinya. Ini bagi orang-orang yang tahu. Bagi orang-orang yang nggak tahu, saya anggap aja Tuhan itu sempurna. Kamu menganggap sempurna karena kamu sendiri hanya mendasarkan dirimu bahwa Tuhan itu konon ceritanya sempurna. Kalau kamu tahu bagaimana Maha Pencipta menciptakan manusia itu berulang-ulang, tapi kalian tidak mengetahui tentang hal ini, seakan-akan Tuhan itu sempurna. Seakan-akan. Tapi Tuhan yang mana yang kalian sebut? Tuhan mempunyai karakter banyak, dan karakter itu bisa kalian lihat langsung. Kalau kalian percaya. Kalau kalian tidak percaya, maka tidak kepercayaan kalian itu yang menutupi kalian untuk melihat Tuhan yang sesungguhnya. Begitu, saudaraku. Wes, awakmu tolah-toleh mendengarkan bahasa saya ya gak apa-apa. Ya, mudah-mudahan orang untuk mendapatkan hidayah kan dari tolah-toleh dulu, bingung dulu, baru mendapatkan hidayah. Jangan pernah menyalahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan logika kalian, tapi pertanyakan logika kalian terhadap sesuatu yang dibicarakan. Bahasa apa yang begituan ini ya?